Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan warta Jemaat Lisan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2026. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamukan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Pengatua Jimmy Situmorang atau Sekretariat Gereja. Selain firman, dalam rangka perputaran perkota GKI Minggu ketiga, Basis Bandung dan Sepasar, Kebaktian Umum GKI Pamukan hari Minggu 15 Maret 2026 dilayani oleh Pendeta Samuel Kris Paragita dari GKI Guntur. Misa pagi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2026 waktu pukul 5.30 WIB. Tempat di gereja dipimpin Pengatua Pendeta. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir pada misa. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 dengan negara majelis jemaat. Tempat di gereja dipimpin Pengatua Reni Barat atau Bos Ibu Heli. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Persekutuan remaja akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Tempat di gereja berimam Pengatua Besi Kami Makabobo diturut Saudara Kris remaja yang hadir dalam persekutuan ini. Katekisasi online GKI Media membuka pendaftaran katekisasi online 2026 bagi anggota jemaat dan simpatisan. Katekisasi ini akan dilaksanakan minimal ada 2 orang peserta yang daftar. Pendaftaran ditutup pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 dan calon peserta dapat menghubungi sekretariat gereja untuk melakukan pendaftaran. Bapak Ibu, kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang punya anak di atas umur 15 tahun boleh mendengarkan untuk mengikuti katekisasi ini. Peneguhan Pengatua setelah diwartakan dalam kebaktian umum selama 3 kali hari Minggu berturut-turut pada tanggal 4, 11, dan 18 Februari 2026 dan 3 hari surat keberatan sah dari anggota jemaat. Maka pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2026 waktu pukul 9 WIB akan dilaksanakan peneguhan Pengatua untuk masa pelayanan tahun 2026 sampai 2029. Nama-nama calon pengatua baru yang akan ditemukan yaitu yang pertama Ibu Jenny, yang kedua Ibu Lamro Pandapotan Simadura, yang ketiga Ibu Nini Kunisi, yang keempat Bapak Andreas Junaidi, yang kelima Bapak Daruma Syarif. Mohon dukungan doa dan segenap umat agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berita duka cita telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 Saudara Dede Lazarus usia 47 tahun, keluarga dari Ibu Wayu almarhum telah dikremasi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2026 di Cirebon. Majelis jemaat dan segenap umat berbelasungkawa kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus menguatkan, menopang dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Anggaran Paskah dalam rangka masa Raya Paskah 2026, Majelis Jemaat telah menentukan anggaran sebesar 4 juta rupiah. Ada persembahan yang sudah masuk sebesar 800.000 rupiah. Masih ada kekurangan 3.200.000 rupiah. Majelis Jemaat telah menyediakan anggaran persembahan Paskah di rumah itu masuk gereja. Kami harapkan partisipasi dan Ibu saudara-saudari sekalian untuk persembahan Bapak Ibu bisa dengan rinciannya di hadapan kita. Sekian warta jemaat hari.
diundang kami berdiri. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Lilin prapaskah keempat kita nyalakan menjadi tanda bahwa kita mampu melihat sang terang, sekaligus mau menebakkan terang khusus lewat
sebagai manusia kami juga menyadari bahwa kami adalah makhluk yang lemah. Kami adalah makhluk yang terbatas. Kadang-kala dapat gagal untuk melakukan bagian kami, mengikut Tuhan setiap waktu. Maka ya Bapak, kami membutuhkan, kami memohon agar Tuhan yang boleh memimpin kami, Tuhan saja yang boleh menyertai kami, menuntun kami sehingga kami boleh melewati jalan-jalan yang benar, yang sesuai dengan apa yang kami mau. Oleh firman Tuhan yang bersama-sama kami baca dan mendengar, renungkan Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh memakai untuk diri Tuhan, menuntun kehidupan. Maka biarlah Tuhan saja boleh menolong kami, sehingga kami betul-betul dapat membuka hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan dapat kami terima dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi dalam Roh Kudus juga yang boleh menolong kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, di Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Bacaan pertama menurut 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Samuel memberitahu Daud. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul? Padahal aku sendiri telah menetapnya sebagai raja atas Israel. Isilah dan kantongmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutusmu kepada Isai orang Betlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuhku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara kurban. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kulakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu." Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Betlehem, tua-tua kota itu menemuinya dan dengan gemetar dan berkata, "Apakah kedatanganmu membawa damai?" Ia berkata, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban." Kemudian dia mengutuskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Ketika mereka datang, Samuel melihat Elia. Lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan berdirilah orang yang dirapinya." Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih ada orang kusut tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang ke sini." Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya Roh Tuhan menguasai Daud.
Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita mengambil bacaan pagi dengan menyanyikan Mazmur 25.
menurut kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangunlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil kita akan kita baca dari Injil menurut Yohanes pasal yang 9 ayat yang pertama sampai yang ke-1. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan alam dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semua itu, ia mudah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi jelek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam, basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka bawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari itu pada waktu Yesus membuat lumpur dan mencelingkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi jelek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Lalu kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Namun yang lain berkata, "Bagaimana seorang manusia dapat perbuatan yang mujizat yang demikian?" Lalu timbullah tanah dalam mereka. Kata mereka lagi pada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia? Karena ia telah mencelingkan matamu." Jawabnya, "Ia seorang nabi." Para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang katakan lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Lalu jawab orang tuanya, "Yang kami ketahui, ia telah bahwa dia ini anak kami dan lahir buta. Tapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang mencelingkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepada dia sendiri. Ia sudah dewasa. Ia
itulah sebabnya orang tua yang berkata ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Mereka memanggil kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, berilah kemuliaan bagi Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Namun satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia mencirikan matamu? Jawabnya kepada mereka, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau jadi muridnya juga? Sambil menghina, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, sungguh mengherankan, kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memberikan mataku. Aku tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Sebaliknya, setiap orang yang saleh dan melakukan kehendaknya, dialah yang didengarkannya. Dari dulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka kepadanya, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau tidak mengajarkan. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar dari mereka. Kemudian dia bertemu dengannya dan dia berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau telah melihat dia dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Katanya, aku percaya Tuhan. Ia pun sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi
merepotkan yang ujung-ujungnya juga kematian. Kenapa? Awalnya kita harus menciptakan dunia ini. Terus kadang-kadang pertanyaan mengapa itu bisa hadir ketika kita menjumpai sebuah peristiwa yang membingungkan. Dan mungkin kita juga pernah mengalami ini. Ketika berjumpa dengan sebuah masalah atau situasi yang membingungkan dan kalau kita tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa ini terjadi? Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa begini? Mengapa harus saya yang mengalami semua ini dan lain sebagainya? Pertanyaan ini menggambarkan keinginan atau hasrat kita sebagai manusia untuk mengetahui, untuk memahami segala sesuatu. Coba kita mudah buat kita, dan mungkin akan lebih menenangkan bagi kita ketika kita bisa menangkap dengan memahami alasan dari segala sesuatu, hukum segala sesuatu. Mengapa ya saya bisa begini? Mengapa ya saya bisa begitu? Karena ini dan itu. Kalau mobil saya mogok, oh karena bensinnya habis. Kenapa bensinnya habis? Oh karena saya lupa ngisi. Kenapa saya lupa ngisi? Dan lain seterusnya. Lebih mudah buat kita. Jadi kita bisa menelusuri semua pertanyaan ini. Inilah persoalannya. Kenapa itu bisa menolong kita untuk mencari sumber bermasalah? Supaya apa? Supaya tidak terulang lagi. Supaya kita bisa mengevaluasi. Tapi bagaimana jika jawabannya tidak benar? Atau salah? Sehingga kita harus mencari lagi untuk bergerak itu. Sampai kapan? Kita harus bertanya. Di sisi lain, sebagai manusia tidak semua hal itu bisa kita ketahui. Kadang-kala dalam hal yang memang tidak bisa dalam kehidupan ini. Jadi inilah juga yang diperkatakan oleh para murid dalam bacaan kita pada hari ini. Di awal bacaan Injil kita yang panjang itu, mereka mengatakan hal seperti ini. Mungkin bukan menang, tetapi siapa yang bersama? Karena kalau ada yang melakukan, pasti itu akibat dari perbuatan yang sama. Akibat dari ulah seorang dan tidak semuanya. Itu yang mereka pahami. Tidak semua pemberitaan itu adalah akibat dari perbuatan kita. Kehidupan kita terjadi apa adanya. Ia tidak mengenal baik dan jahat, mana yang saleh, mana yang membunuh. Ia tidak berjalan sesuai dengan konsep keadilan yang kita pikir. Karena memang dunia tidak berputar untuk kita. Segala peristiwa yang ada tidak menjadi sengaja dimaksudkan untuk membuat kita menderita, melainkan karena memang itu terjadi. Begitu saja. Kehidupan kita itu berlaku. Kita hanya menggunakan debu di atas kepala yang luas, sehingga mungkin ada banyak hal yang tidak kita mengerti dalam kehidupan kita. Mengapa ini terjadi? Mengapa itu tidak terjadi? Tuhan Yesus menjawab pertanyaan yang dikatakan. Ketika ditanya siapa yang bersalah, dia menjawab bukan dia dan juga orang tuanya, tetapi karena kerjaan harus dinyatakan di dalam dia. Menarik ketika orang berputar pada penyebab dari sebuah perkara. Yesus bisa mengaku sesuatu yang akan terjadi setelah. Seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa sudah cukup kita mencari kambing kita, sudah cukup kita berputar pada hal yang tidak akan mengenal, dan mulailah berdiri, mulailah bersikap. Apa yang akan terjadi dari peristiwa ini? Dan Tuhan melakukan adalah menyatakan pekerjaan
Kisah yang diceritakan hari ini adalah sebuah kisah mujizat kesembuhan, saudara. Tapi yang menarik dari 41 ayat yang kita baca sebelum diri tadi, hanya 2 ayat, saudara, yang menceritakan tentang proses pemulihan orang tersebut. Sisanya sebagian besar dari adalah kisah dari orang-orang yang merespon peristiwa penyembuhan. Respon orang-orang tentang yang dialami oleh si buta. Dan dari sekian banyak komentar orang terhadap peristiwa ini, tidak ada satu komentar bahagia. Wah, ucap syukur ya kamu tidak bisa melihat sekarang, tidak ada. Dari sekian banyak pertanyaan yang mereka ajukan, tidak satu pun yang menanyakan perasaan. Gimana sekarang perasaannya kamu bisa melihat? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lihat sekarang ini kita jangan kita lihat? Apa yang kamu tidak pernah lihat selama ini? Tidak. Semua orang fokus mencari siapa yang bertanggung jawab
Kita harus mengakui kesalahan kita, bergumul dengan kelemahan kita, berusaha untuk bertobat, setia dalam kesedihan, kecewaan, kebingungan, kehilangan, ketidakpastian, semua perasaan-perasaan yang gak nyaman, dan bergumul terus bersama-sama Tuhan dalam semua itu. Tidak mudah, tidak sederhana. Maka bacaan dua dari Efesus mengatakan dipelajari oleh cahaya. Maka itu bukanlah hal yang mudah. Dipelajari kan bukan terus yang gampang. Kita semua malu ketika kita belajar. Tapi itulah terang. Dan terang itu akan membuat kita mungkin merasa tidak tenang. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan juga ikut mengotorkan tangannya dengan lumpur bagi orang buta. Tuhan juga ada bersama dengan kita dalam kegelapan kehidupan kita. Dia menuntun kita menuju terang kebenarannya yang sejati. Maka serahkan hati kepada Tuhan agar Dia yang menuntun kehidupan kita bersama. Tuhan yang berkata kasih. Marilah bersama dengan gereja UGMS sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mata mati, naik ke surga, duduk bersama dengan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Saudara, mari kita bersama-sama menyatakan hati kita. Kita akan menaikkan doa-doa bersama. Mari kita. Ya Tuhan Allah, sungguh kami mengucap syukur ketika kami dapat selalu mengingat ada Tuhan yang hadir di menyertai kami. Ada Tuhan yang menuntun kehidupan kami.
Sebab atas limpah berkat-Mu jiwa kami kembali disegarkan. Kiranya persembahan ini dapat mengelola gereja-Mu menjadi saluran kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Pujilah. Ini ulangan dan minggu saudara. Rayakanlah ibadah sejati dan terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya